Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Zaikifli, Amalia Umi Nurrahma, dan Hilman Fazrul Rahman. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan antara perbedaan antara gadai dan fidusia. Oke, jadi perbedaan antara gadai dan fidusia yang pertama adalah pengertiannya. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atau si berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur, si yang berutang, atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Sementara itu, pengertian dari fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tersebut, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kemudian yang kedua, sumber hukumnya. Dalam gadai yang sumber hukum yang berlaku adalah pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian bagi fidusia, sumber hukum yang berlaku adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 nomor 2, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur dari gadai dan fidusia. Jadi unsur-unsur gadai itu yang pertama adalah gadai diberikan hanya atas benda bergerak. Kemudian jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai atau debitor. Adanya penyerahan benda gadai secara fisik atau levering. Kemudian gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor. Kemudian yang terakhir, gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului. Kemudian unsur-unsur fidusia antara lain, yang pertama, fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Kemudian yang kedua, fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan, yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur, tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur. Namun, pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain, atau debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur. Kemudian yang ketiga, fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Kemudian yang terakhir, fidusia memberikan kewenangan terhadap kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri. Kemudian perbedaan gadai dan fidusia yang keempat adalah sifat. Yang pertama, sifat gadai itu, gadai merupakan perjanjian yang bersifat aksesorir atau tambahan terhadap perikatan pokok, yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada.
Jadi gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok. Yang kedua, bersifat memaksa. Itu berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari debitur atau pemberi gadai kepada kreditur atau penerima gadai. Kemudian yang ketiga, dapat beralih atau dipindahkan. Benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh penerima gadai kepada kreditur lain, namun dengan persetujuan dari pemberi gadai. Yang keempat, itu bersifat individuality. Sesuai pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat dihapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi. Kemudian yang kelima yaitu bersifat menyeluruh atau totalitate. Berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan. Kemudian yang keenam, tidak dapat dipisah-pisahkan. Berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja. Yang ketujuh, mengikuti bendanya. Pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya. Ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih kembali dengan pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi. Kemudian yang ke-8, bersifat mendahulu atau bahwa penerima gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda gadai. Kemudian sifat-sifat dari fidusia yang pertama adalah fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian fidusia tidak disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama. Kemudian yang kedua, bersifat memaksa karena dalam hal ini terjadi penyerahan hak milik atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia walaupun tanpa penyerahan fisik benda yang dijadikan objek jaminan. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan, digabungkan, dicampur atau dialihkan terhadap benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan persetujuan dari penerima fidusia. Kemudian yang keempat, bersifat individuality, bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia melekat secara utuh pada utangnya sehingga meskipun sudah dilunasi sebagian, namun hak fidusi atas benda yang dijadikan objek jaminan tidak dapat dihapus dengan begitu saja sehingga seluruh utang telah dilunasi. Kemudian yang kelima, bersifat menyeluruh atau totality. Berarti hak kebendaan atas fidusia mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan. Kemudian yang keenam, tidak dapat dipisahkan. Sama seperti gadai yang berarti pemberian fidusia hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja. Kemudian yang ketujuh, yaitu bersifat mendahulu, bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kemudian yang kedelapan, yaitu mengikuti bendanya. Pemegang hak fidusia dilindungi hak kebendaannya. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Perkenalkan, nama saya Mariam Nur Rahma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari perbedaan gadai dan fidusia pada bagian unsur-unsur. Pada poin ke-9, jaminan fidusia itu harus diumumkan atau asas publisitas, yaitu benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Hal ini merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Kemudian pada poin ke-10,
jaminan fidusia itu berjenjang atau prioritas, ada prioritas yang satu atas yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran dalam pembebanan jaminan fidusia dan apabila atas benda yang sama menjadi objek lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia. Pada poin ke-11, sebagai iur intra aliena, yaitu yang terbatas, fidusia adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas, yang tidak memberikan hak kebendaan penuh kepada pemegang atau penerima fidusia. Jaminan fidusia hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Fidusia hanya memberikan hak pelunasan mendahulu dengan cara menjual sendiri benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia. Selanjutnya, menurut subjek, perbedaan gadai dan fidusia yaitu ada pada jika gadai itu dari segi individu yang menjadi subjek gadai adalah setiap orang, sebagaimana dimaksud pada pasal 1329 KUH Perdata. Namun, jika fidusia dari segi individu yang menjadi subjek fidusia adalah orang perorangan dan korporasi. Kemudian, pada gadai, para pihak yang menjadi subjek gadai adalah A. Pemberi gadai atau debitur, B. Penerima gadai atau kreditur, C. Pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut pemegang gadai. Namun jika pada fidusia, para pihak yang menjadi subjek fidusia adalah A. Pemberi fidusia atau debitur dan B. Penerima fidusia atau kreditur. Jadi tidak ada pihak ketiga. Menurut objeknya, gadai adalah benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Namun, jika pada fidusia, objeknya itu benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan atau hipotek, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain, sebagai contoh rumah susun dan apartemen. Selanjutnya, menurut pembebanan benda jaminan, pada gadai itu, benda gadai tidak dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda, dan tidak ada aturan untuk mendaftarkan benda jaminan yang menjadi objek gadai. Namun, pada jaminan fidusia, benda jaminan fidusia itu dapat dibebankan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda. Ada pada catatan pasal 17 Undang-Undang tentang fidusia mengatur larangan melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Kemudian pada jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kuasa atau wali penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Kemudian pada jaminan fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia. Kemudian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Pada poin selanjutnya, jaminan fidusia juga menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, menurut kedudukan benda jaminan, pada gadai, benda jaminan itu secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur atau penerima gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui kedua belah pihak. Namun, pada jaminan fidusia, hak kepemilikan atas benda jaminan diserahkan kepada kreditur atau penerima fidusia, sedangkan benda jaminan secara fisik masih berada di bawah penguasaan debitur atau pemberi fidusia. Pada poin ke-9, yaitu menurut kewajiban atau tanggung jawabnya, penerima gadai A. bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. B. harus memberitahukan pemberi gadai jika benda gadai itu dijual. C. bertanggung jawab terhadap penjualan benda gadai. Kemudian, pemberi gadai itu diwajibkan mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan guna keselamatan barang gadainya. Kemudian pada jaminan fidusia, penerima fidusia itu
mempunyai kewajiban yang pertama A. Wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. B. Wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia. C. Wajib mengembalikan kepada pemberi fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan. D. Wajib memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia. Terdapat pengecualian, yaitu penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian, pemberi fidusia itu dalam hal pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib menggantinya dengan objek yang setara. Kemudian, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksana eksekusi. Kemudian, tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan. Selanjutnya, penjelasan perbedaan akan dilanjutkan oleh teman saya Hilman. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Hilman Fasuraman, perwakilan kelompok 6 Perdata juga akan menyampaikan perbedaan antara gadai dan fidusia. Dan saya akan menyampaikan poin ke-10 hingga poin 14. Baik, oke. Mohon disimak ya. 10 yaitu uraian berdasarkan hak. Perbedaannya di sini adalah gadai. Penerimaan gadai mempunyai hak A. Penguasaan benda gadai namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai. Kemudian B. Dalam hal debitur bahan prestasi untuk menjual dengan kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, sehingga hak untuk penjualan benda gadai tidak diperlukan adanya titel eksekutorial. Penerimaan gadai, pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan pengadilan, tanpa perlu adanya jurusita ataupun mendahului dengan penyitaan. Nah, kemudian poin C, menjual benda gadai dengan perantara hakim di mana kreditur dapat memohon pada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai. Kemudian poin D, mendapatkan ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Kemudian E, retensi atau menahan benda gadai bila mana selama hutang pokok bunga dan ongkos-ongkos yang menjadi tanggungan belum dilunasi, maka si berhutang atau debitur tidak berkuasa menuntut pengembalian benda gadai. Jadi kayak ditahan barangnya. Kemudian F, untuk didahulukan kreditur prevent pelunasan piutangnya terhadap kreditur lainnya. Hal tersebut diwujudkan melalui parate eksekusi ataupun dengan pemohonan kepada hakim dalam cara bentuk penjualan barang gadai. Nah, kemudian 2, ada pemberian. Gadai tetap mempunyai hak milik atas gadai. Nah, kemudian saya akan menyebutkan hak untuk fidusia. Jadi di sini akan menjadi terdapat pembedaan antara gadai dan fidusia. Fidusia melalui hak penerimaan fidusia mempunyai hak sebagai berikut. A. Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya. Dan B. Dalam hal debitur bahan prestasi untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri, parate eksekusi, karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat adanya titel eksekutorial sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana dengan putusan pengadilan yang dapat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan C, yang didahulukan terdapat kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian yang D, memperoleh penggantian benda yang setara yang menjadi objek jaminan dalam hal pengalihan jaminan fidusia oleh debitur. Yang M, memperoleh hak terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Kemudian F, tetap berhak atas utang yang belum dibayarkan oleh debitur. Kemudian 2, pemberian.
Pemberi fidusia mempunyai hak. Jadi di sini fidusia punya hak A. Menetapkan menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan yang B, dapat menggunakan, menggabungkan, mencampurkan atau mengalihkan benda atau hasil dan di benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas utang apabila menerima fidusia menyetujuinya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin 11 yaitu larangan. Nah, larangan di sini gadai itu penerima atau kreditur tidak diperkenalkan untuk memiliki atau menjadi pemilik atas benda yang digadaikan. Kemudian pembeda untuk fidusia. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Jadi fidusia ini dilarang ya teman-teman, meskipun bendanya nggak diberikan, tapi tidak diperbolehkan untuk memfidusiakan kembali. Jadi kayak gitu, menjadi barangan jaminan lagi. Nah, kemudian kita masuk ke eksekusi. Nah, di eksekusinya sudah berbedaan juga. Yang pertama, apabila debitur kepada gadai ya, apabila debitur memberi gadai cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan gadai dilakukan. 1. Kreditur diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitur ingkar janji sebelum kreditur menyuruh jual benda yang digadaikan, maka ia harus memberitahu terlebih dahulu mengenai maksud tersebut kepada debitur atau pemberi gadai. Jadi nggak boleh ya kalau misalkan masih ada batas tapi langsung masih ada batas terus barangnya kan ditahan tuh. Kalau barangnya langsung digadai dijual tanpa pengetahuan peminjam uang, misal peminjam gadai itu terdapat cedera janji teman-teman. Kemudian yang kedua, suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada pemberi gadai. Oke, bisa dipahami. Dan kembali ke eksekusi pada fidusia. Jadi apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, ini akan terjadi terhadap benda yang menjadi objek hukum fidusia dapat dilakukan dengan cara. Jadi cara-caranya ini kayak gini. 1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelanggaran umum serta mengambil pelunasan piutang di hari penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 3. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tulis oleh para pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar di daerah yang bersangkutan. Ya, sudah jelas saya kira. Kemudian kita lanjut ke poin 13 yaitu hapusnya. Jadi penghapusan gadai yang pertama. Oke, penghapusan gadai apabila gadai dikeluarkan dari kekuasaan penerima gadai dan kembali ke tangan memberi gadai. Jadi pinjamannya utuh dibalikan dan barangnya sudah dibalikan, jadi dihapuskan. Kemudian yang kedua, manakala perikatan pokok telah dilunasi atau jika utang telah dilunasi semuanya atau telah dihapus. Nah, jadi kayak ada penghapusan itu maka berhak dihapus dari keuangan catatan keuangan. Kemudian yang 3, hilangnya atau dicuri benda gadai dari pemegang gadai, penerima gadai atau musnahnya benda gadai. Dan yang 4, dilepaskan benda gadai secara sukarela oleh pemegang atau penerima gadai. Jadi dikembalikan tanpa pengembalian uang atau cuma-cuma. Kemudian yang fidusia, yang 1 hapusnya itu karena utang yang dijamin dengan fidusia. Sudah dijamin adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Jadi fidusianya udah dilepas, jaminan tanahnya udah dilepasin, itu udah berhak. Kemudian musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jadi longsor ataupun yang lain yang memungkinkan gitu ya. Jadi
fidusia di sini akan habis. Kemudian sanksi yang terakhir, poin 14. Maaf ya nggak ribut. Kemudian sanksi dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai sanksi bagi para pihak untuk gadai. Jadi tidak diatur ya, karena emang secara sistematikanya tuh barangnya emang udah ditahan. Jadi kalau semisal ingkar janji ataupun yang lain ya efeknya ya pasti barang itu resmi ditarik, dan juga si misal ingkar janjinya yang gadai ya uangnya itu bakal dimakan aja. Seperti itu sih mungkin. Kemudian fidusia sanksinya itu yang satu, setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun beri keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Jadi kalau ketahuan ya, misalkan dia memasukkan ataupun yang lain, maka jaminan fidusia ini akan dibatalkan. Oke. Kemudian yang kedua, memberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis oleh penerima fidusia. Jadi kegiatan ini kayak penyalahgunaan fidusia yang udah dijaminkan ya. Jadi malah jaminan fidusia ini malah dialihkan untuk disewa atau dipinjamkan. Itu tidak boleh teman-teman, karena pada dasarnya fidusia itu udah bikin jaminan satu jaminan saja, tidak bisa mendobel ataupun bahkan untuk gadai. Jadi tidak diperbolehkan. Oke, mungkin lengkap dari kelompok kami, dari saya pertama, kedua dari kelompok kami mungkin sudah saya kira lengkap untuk memenuhi perbedaan antara gadai dan fidusia. Kemudian juga terima kasih sudah melihat, menonton, menyimak, bahkan mendalami dengan baik gitu. Terima kasih atas eksistensinya dan semangatnya untuk melihat kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ciao.